Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Semoga pertemuan meskipun secara virtual tidak mengurangi rasa tanggung jawab dan rasa semangat kita untuk belajar mendalami ilmu agama Islam. Bapak berharap semuanya senantiasa sehat walafiat dan tetap menjalankan ibadah puasa serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, materi kita kali ini adalah tentang sholat, memahami makna dan pengalaman sholat. Materi ini kemarin sudah Bapak share ya. Rencana awal hari ini adalah Zoom meeting, namun dikarenakan alasan persiapan dan kondisi Bapak yang kurang fit, maka agenda yang sedianya pertemuan secara virtual melalui media conference kita alihkan menjadi penjelasan secara virtual. Memahami makna sholat dan pengalaman sholat. Tentu anak-anak sudah mendapat penjelasan tentang apa itu sholat, ya. Namun tidak ada salahnya Bapak ulas kembali tentang definisi daripada sholat sehingga nanti kita akan mempermudah untuk mendapat gambaran. Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Jadi sebagai bentuk rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita. Maka cara yang kita lakukan adalah dengan sholat. Selanjutnya sholat itu adalah ibadah yang merupakan sangat penting di dalam Islam. Rukun kita tahu bersama, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 berpuasa di bulan Ramadan, 5 naik haji bagi yang mampu. Jadi ibadah sholat merupakan ibadah yang termasuk prinsip. Bahkan ada ungkapan, kalau kita sudah tidak sanggup lagi untuk sholat, maka sudah saatnya kita sholat, kita disolati. Nah itu artinya kita sudah mati. Maka jangan sampai anak-anakku sekalian dari kecil ini sudah berani untuk meninggalkan sholat, ya harus dilatih. Bahkan di dalam agama kita itu ketika anak sudah usia 7 tahun maka sudah harus perintah untuk sholat. Kalau sudah usia 9 tahun kok tidak mau sholat maka boleh dipukul. Nah itulah pentingnya sholat, ya. Kalau ngaku Islam maka harus sholat. Kamu Islam enggak? Islam dong. Kok enggak sholat? Enggak lah. Nah itu berarti bukan Islam itu. Kenapa Pak? Karena dia tidak sholat. Nah, dan sholat yang kita ketahui dan perlu kita ketahui itu adalah bahwa sholat itu ada tata caranya dan aturan mainnya. Bukan sekedar kita berdiri, kita semau kita, tidak, tapi ada tata caranya, ada aturan mainnya. Seperti apa Pak? Nah itulah yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini, ya. Sebelum itu Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa segala amal ibadah itu memiliki syarat rukun, ya. Ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukun, ada sunnah, ada pembatal dan seterusnya. Nah maka sebelum kita memahami makna sholat yang di dalamnya nanti ada gerakan, ada bacaan, ya. Kemudian kalian nanti akan menceritakan tentang pengalaman bagaimana sholat kalian di rumah bersama orang tua di masa pandemik ini, cerita pengalaman sholat kalian ketika di masjid, sholat Jumat, ya, ketika sholat sunat tarawih di masjid, sholat witir, bagaimana pengalaman. Tentu seru ya, tentu seru ingin kalian ceritakan, Pak saya punya pengalaman Pak. Apa pengalamanmu? Pak saya nyalakan petasan Pak terus dimarahin sama Pak Imam waktu itu Pak. Nah itu sudah artinya kita dapat pengalaman bahwa jangan sampai kita mengganggu orang yang sedang beribadah, nanti akan dihukum.
Nah itu, Pak, saya punya pengalaman, Pak. Apa pengalamanmu? Saya sholat sama orang tua, Pak. Wah, rasanya senang sekali, Pak. Nah, disitulah maka kalau anak-anak ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka datanglah ke masjid, ke musola bersama orang orang tua, diajak mereka. Itu seperti itu. Nah, baik ya, Bapak akan jelaskan syarat. Apa itu syarat ya? Syarat wajib itu artinya sesuatu yang harus dipenuhi ya sebelum menjalankan suatu ibadah. Ya, untuk kategori sholat, syarat wajibnya apa? Ya tentu pertama orang yang beragama Islam, harus Islam dulu dong. Nah, maka dengan ini orang-orang yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan kewajiban untuk sholat. Wah enak dong Pak, mereka tidak sholat. Loh, ya itu tanggung jawab mereka, urusan mereka. Mereka punya urusan sendiri. Kita pun ketika sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, kita harus siap menjalankan kewajiban-kewajibannya. Di antaranya adalah sholat. Yang kedua adalah berakal. Nah, punya akal enggak kita? Akal itu apa Pak? Akal itu kamu tahu tidak ini pagi apa siang, apa malam? Tahu Pak ini pagi, ya itu sudah berarti kamu berakal. Kamu tahu tidak kalau kita kehujanan pasti kita apa? Basah Pak. Oh, itu sudah berakal. Kamu tahu tidak kalau tangan kita dekatkan ke api terus tangan kita terbakar sakit? Tahu Pak? Itu sudah berakal. Nah, selanjutnya adalah balik. Usia balik tadi usia yang sudah diberikan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah atau kewajiban. Ya, bagi yang perempuan itu biasanya sudah keluar darah haid atau bulanan ya. Bagi yang laki-laki maka biasanya adalah sudah bermimpi. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya syarat sah. Syarat sah itu apa, Pak? Syarat sah itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang harus beribadah, namun tidak apa namanya? Ini tidak bagian dari ibadah. Cuman ini harus dipenuhi. Sebab kalau tidak terpenuhi maka ibadah sholat kita akan batal, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang. Sudah apa namanya? eh, payah-payah kita sholat ya kan, tapi ternyata ada syarat yang belum terpenuhi atau salah satu syarat belum terpenuhi. Apa saja sih Pak syarat-syarat sah itu? Nah, syarat sah itu diantaranya adalah satu ya telah masuk atau suci dari hadas besar, hadas kecil ya. Jadi kalau kalian sudah buang air kecil maka harus berwudu. Ya, kalau mimpi atau bagi orang tua yang sudah apa namanya berhubungan hadas besar maka dia harus mandi. Pak, kalau kentut kita ngapain Pak? Nah, kalau kentut maka kita cukup berwudu. Itu artinya kita punya hadas kecil. Nah, kemudian syarat sah yang kedua adalah suci tempat pakaian. Nah, kalau tempat baju kita yang mau kita pakai untuk sholat kotor ya, kena najis, kena apa namanya ya kotoran atau najis, bau, maka harus ganti. Tidak boleh kita sholat dengan itu. Ya. Kemudian telah masuk waktu sholat. Nah, kita harus tahu waktu-waktu sholat. Ya, jangan sampai kelas 4 belum tahu. Nah, materi ini tentu sudah kan, sudah di kelas 3 mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Bahwa kewajiban kita sehari semalam itu ada ada lima waktu, ya, waktu apa namanya? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan waktu-waktu itu memiliki tanda-tanda sendiri. Contoh, waktu sholat subuh kapan dan apa tandanya? Tandanya ya kalau muncul matahari atau fajar sodik. Apa itu fajar sodik, Pak? Fajar sodik adalah sinar yang berwarna putih di ufuk timur yang menandakan bahwa akan segera terbit matahari. Ya, jadi 1 jam setelah muncul fajar sodik ini maka kemudian terbit matahari. Nah, itu waktu sholat daripada subuh. Kalau sudah muncul matahari sudah hilang waktunya. Maka syarat sah daripada sholat subuh itu artinya harus di dalam waktunya. Jadi sebelum apa? Sebelum matahari muncul atau terbit. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi syarat sah sholat itu adalah harus tepat pada waktunya. Kemudian
di antara syarat sah sholat yang lain, ya, syarat sah yang lain itu adalah harus mengikuti petunjuk Nabi baik pada gerakan maupun pada bacaan. Kemudian menghadap kiblat. Ya. Mana kiblat kita? Ayo. Ka'bah. Kiblat kita adalah Ka'bah. Nah, jadi kita hadapkan wajah kita, ya, badan kita ke arah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu? Di arah barat, agak condong ke arah utara atau 292 derajat. Nah, kita harus tahu itu, anak-anak harus tahu di manakah kiblat kita berada. Nah, kemudian juga merupakan syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Ya, laki-laki auratnya apa? Dari pusar sampai lutut. Perempuan semua anggota wajah kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu aurat itu harus ditutup kalau mau sholat. Pak, kalau terbuka gimana? Ya enggak sah dong. Enggak sah karena ada syarat sahnya yang belum terpenuhi. Nah, itu ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan masalah syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, sekarang menuju ke bagian memahami makna dan pengalaman sholat. Nah, di dalam sholat itu terdiri dari dua hal, ya, yaitu gerakan dan bacaan. Nah, tentu kalian sudah tahu, sudah praktek, ya. Namun terkadang beberapa gerakan, ya, beberapa bacaan itu belum sadar bahwa oh itu gerakan sholat. Nah, itu. Nah, maka sekarang Bapak akan menjelaskan. Nah, di layar ini adalah gerakan takbiratul ihram, ya. Perhatikan arah pandangan matanya ke tempat sujud. Kemudian telapak tangannya itu dibuka, jari-jari tangannya itu dirapatkan. Ya, kemudian diangkat menghadap kiblat. Nah, apa maknanya, Pak? Maknanya adalah bahwa kita sudah siap untuk menghadap Allah dengan cara menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Makanya ketika takbiratul ihram, setelah itu kita membaca doa iftitah, ya, doa pembuka. Apa doa pembuka contohnya? Contohnya adalah kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asira. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu namanya doa iftitah. Nah, setelah itu kita harus membaca surat Al-Fatihah. Nah, doa iftitah itu artinya doa pembuka. Kan tadi sholat sudah Bapak terangkan di awal bahwa sholat itu artinya doa. Jadi kalau doa itu doa, maka ada doa pembuka, ada doa penutup, ada juga doa inti. Nah, di antara doa inti dalam sholat itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, siapa yang masih ingat itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Pintar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu yang kita minta setiap sehari 5 kali itu kita minta jalan yang lurus. Ya, jangan jalan yang bengkok, jangan jalan yang menyesatkan, jangan jalan yang lurus. Yaitu jalannya para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ya. Bukan jalannya orang-orang yang suka membuat kerusakan, suka menyimpang, dan suka membuat onar. Ya, setelah gerakan takbiratul ihram apa? Gerakan bersedekap. Nah, ya, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik itu berada di bawah dada maupun di atas perut. Nah, di layar itu sudah ada beberapa contohnya. Nah, setelah itu baru kita baca surat Al-Fatihah. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya itu adalah supaya kita memuji Allah dan juga menyampaikan bahwa kebutuhan kita itu adalah mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita mendapatkan perlindungan, apa yang kita lakukan? Kita beribadah meminta tolong hanya kepada Allah. Nah, itu seperti. Nah, selanjutnya setelah berdiri membaca surat Al-Fatihah,
membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang pendek, pilihan. Maka selanjutnya kita adalah ruku, yaitu membungkukkan badan. Membungkukkan badan, ya, kemudian menggenggam lutut. Lihat itu pada gambar, tangannya itu menggenggam lutut. Jari jemari tangannya dibuka. Berbeda dengan ketika takbiratul ihram itu dirapatkan. Berbeda ketika takbir. Berbeda ketika mengangkat kedua tangan itu dirapatkan. Kalau ruku harus dibuka sambil menggenggam, sedangkan pandangan mata menuju ke tempat sujud. Nah, pada saat itu kita membaca doa. Apa doanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau zat yang maha agung dan zat yang memiliki segala pujian. Kita mengakui kebesaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu bangun dari ruku, i'tidal. Nah, ini gambarnya mana ini? Nah, ini. Nah, i'tidal itu artinya bangun dari ruku. Ya, meluruskan tulang punggung. Ya, kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya. Nah, itu i'tidal atau bangun dari ruku. Selanjutnya adalah sujud. Nah, dalam satu rakaat mesti harus ada dua sujud. Bagaimana caranya? Nah, sujud itu begitu lihat di gambar. Nah, caranya itu adalah ya meletakkan dahi kita, telapak tangan kanan dan kiri kita, kedua lutut kita, kedua jari jemari kita itu diletakkan di atas lantai atau sajadah. Tidak boleh ada yang menghalangi pada 7 anggota badan tersebut. Nah, kemudian cara sujud yang benar itu, lihat perutnya dijauhkan dari paha atau kaki. Nah, kemudian kakinya boleh dirapatkan, boleh direnggangkan, tapi asal jangan terlalu berlebihan. Nah, kemudian tangannya, sikunya diangkat ke atas. Nah, itu cara sujud yang benar. Apa yang kita baca, Pak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kita mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang rendah-rendahnya. Nah, bayangkan yang biasanya muka ini selalu kita jaga, ternyata muka ini berada di bawah pantat yang kita kita malu, nyebutnya saja malu, berada di atas. Nah itu seperti itu. Ini gerakan sujud. Ingat, ada 7 anggota badan yang harus menyentuh lantai ketika sujud. Yang pertama dahi atau jidat, jabhatun. Yang kedua adalah kedua telapak tangan kanan dan kiri. 3 sudah. Yang keempat adalah kedua lutut kanan dan kiri. 4 sudah. 5. 6 tujuhnya kedua jari jemari kaki bagian bawah, kemudian kita tekuk menghadap ke arah kiblat. Nah, itu gerakan sujud. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ya sudah kita jelaskan, adalah duduk iftirash atau duduk antara dua sujud. Nah, perhatikan di layar. Nah, ini yang penting ini kakinya ini. Kalau ini model tawaruk, duduk tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, maka kaki kiri belum menjulur di bawah kaki kanan. Ya, belum menjulur. Biasanya kita letakkan pantat kita untuk duduk di atas kaki kiri. Tapi ketika duduk tahiyat akhir, maka kaki kiri kita julurkan di bawah kaki kanan. Nah, ini duduk tahiyat akhir. Baru gerakan yang terakhir adalah gerakan salam. Berarti sholat itu terdiri dari gerakan dan bacaan. Kalau gerakannya ada dua, yaitu apa? Kalau gerakan maksudnya ibadah sholat terdiri dari dua, yaitu gerakan dan bacaan. Nah, itu seperti itu.
Nah, ini mengenal bacaan-bacaan sholat ya, silakan anak-anak dicatat bacaan-bacaan sholat itu apa saja dan apa namanya kemarin Bapak sudah ngirim ini ya link untuk diisi. Apakah kalau sudah menghafal atau belum, sudah apa mana-mana yang sudah lancar, mana-mana yang belum. Nah, bacaan-bacaan sholatnya bisa kalian dilihat di buku-buku yang lain ya, buku tuntunan sholat, buku ibadah dari TKTPA boleh, dari mana saja boleh. Nah ini pelengkap saja bacaan niat sholat 5 waktu yang kita baca sebelum takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan sampai siku. Nah ini beberapa lafaz dan bacaan ya, nanti silakan kalian baca sendiri seperti apa bacaan-bacaannya, dan bacaan-bacanya juga harus benar. Nah ini saja materi memahami makna dan pengalaman ibadah sholat yang kita lakukan di rumah, di masjid, di musola dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga kita sehat selalu. Sekian, terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.